له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الآية. Amma ba'd. Para dewan guru yang hadir dalam acara kuliah subuh yang saya hormati, para pengurus Pondok Pesantren Al-Inayah Putra atau Al-Inayah 3 yang saya hormati, para santri putra semua yang hadir, yang dimuliakan Allah, semoga jadi hamba-hamba Allah yang soleh, jadi hamba-hamba Allah yang beriman, dan semoga menjadikan orang-orang yang dibahagiakan Allah, disukseskan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Yang pertama, marilah kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan kesemangat, dengan rahmat Allah. Marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. 1, bersyukur dengan lisan. Contohnya kita semua masih sehat, lisan kita mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan hati. Bagaimana cara mensyukuri dengan hati? Bahwa kesehatan ini dalam hati kita senang, karena untuk mencapai kesehatan tidak semudah yang kita bayangkan. Demi sehat, ada orang yang sampai menjual harta kekayaan. Demi kesehatan, ada orang yang rela makan yang rasanya tidak enak. Demi kesehatan, mereka jauh pergi untuk mencari obat. Maka dengan sehat kita syukuri dengan hati, yaitu dengan senang hatinya. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Kesehatan itu mahal. Halo? Maka gunakan kesehatan itu sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan rahmat Allah, nikmat Allah akan bertambah. Nikmat Allah itu ada 3. Yang satu, nikmat yang kecil, nikmatus shaghir. Nikmat kecil itu nikmat yang bagaimana? Nikmat yang kecil itu adalah contoh nikmat sehat, panjang umur, nikmat harta, nikmat jabatan. Ini nikmat kecil. Kenapa kok dikatakan nikmat kecil? Karena suatu saat ini akan hilang. Contoh, kesehatan ada kalanya hilang menjadi sakit. Kekayaan yang banyak ada kalanya hilang menjadi orang biasa, bahkan jadi orang miskin. Jabatan akan kita tinggalkan, paling tidak habis waktunya. Atau juga jabatan kita akan hilang, akan berpisah dengan kematian. Betul? Betul. Yang kedua adalah nikmatul khabir, nikmat yang besar. Nikmat yang besar adalah nikmatul iman wa nikmatul islam. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang besar. Kenapa dikatakan nikmat besar? Karena suatu saat, andai kata kita meninggal, andai kata kamu semua mati dengan menyebut asma Allah, paling tidak la ilaha illallah, atau dengan asma Allah, Allah, Allah,
insyaallah mati kita husnul khatimah. May yakhruju minad dunya bil iman wal islam dakhalatil jannah. Barang siapa yang mati meninggal membawa Islam, insyaallah masuk surga. Maka diingat-ingat, besok kalau mbahnya, besok kalau bapaknya, besok kalau ibunya kau mau meninggal. Meninggal itu ada namanya syakharatul maut. Halo? Tahu syakharatul maut? Apa syakharatul maut? Syakharatul maut itu apa? Halo? Syakharatul maut itu sekarat atau menjelang kematian. Atau menjelang kematian atau sampai roh itu ditenggorokan. Maka pas sakharatul maut itu dianjurkan untuk mengajari dengan kalimat-kalimat Allah. Contohnya, misalkan mau sakharatul maut diajari dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kepanjangan, kadang-kadang kenapa? Kadang diajari kalimat la ilaha illallah itu sulit. Bukan karena nggak mau, bahkan mereka menggelengkan kepala. Bukan berarti mereka nggak mau, karena apa? Mereka itu berebutan dengan makhluk Allah yang namanya setan atau jin. Orang yang mau mati itu hausnya setengah mati. Saking hausnya, seakan-akan itu dunia ini diminum airnya, tidak akan bisa menghilangkan rasa haus. Maka setan atau iblis itu menggoda dengan membawakan secangkir air. Tapi mereka menggoda, air ini akan saya kasihkan kalau kamu mau tidak menyebut asma Allah atau menyebut kalimat la ilaha illallahnya ditinggal. Maka inilah kewajiban kita membimbing orang yang syakharatul maut dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Masa harus dijagai? Dijagai. Kalau panjangnya cukup Allah, Allah. Insya Allah dengan kalimat Allah akhirnya mati, meninggallah orang tua. Alhamdulillah menjadi husnul khatimah. Ini sangat penting ya santri. Maka sampai dianjurkan santri-santri itu atau orang mukmin itu dianjurkan zikir. Zikir itu biar jadi kalimat kebiasaan. Karena kalimat kebiasaan dengan zikir nanti biasa apapun kalau orang biasa zikir itu mesti jadi bagus. Contoh anak-anak santri, sampai bisa zikir, misalkan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pas lafal astagfirullah, sampai sering zikir kalimat-kalimat astagfirullah la ilaha illallah. Nanti sampai kaget, tahu kaget? Anda dikentak kawannya, pasti keluar kalimat zikir astagfirullahaladzim. Sampai la ilaha illallah. Orang biasa zikir. Sehingga nanti menjelang sakratul maut, sampai akan dijemput malaikat Israil. Akan dijemput malaikat Israil karena sampai yang sering zikir. Cek. Sallallahu Muhammad. Kalau kita sering zikir, sering mujahadah, sering wiridan, Anda terkejut pasti keluar kalimat zikir. Tapi nek jangan besok di yaumul qiyamah atau pas sakratul maut, pas menjelang kematian, itu tidak pernah zikir, pasti keluarnya kalimat-kalimat jelek. Contoh, karena nggak biasa zikir, kamu kaget, digentak kawan, keluar kata-kata jelek, setan, keluar kata-kata hewan. Ini bahaya. Bahayanya kapan? Besok kita menjelang sakratul maut. Coba dibagi. Menjelang sakratul maut, itu bahayanya akan keluar kata-kata jelek kita. Alhamdulillah. Yang ketiga
kalinya wa ni'matut tamin, nikmat yang sempurna yaitu nikmat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka belajar Anda itu jadi orang serba bisa, karena Anda akan dituntut hidup di masyarakat. Tidak cukup dengan ilmu yang Anda miliki. Apa yang kamu miliki tidak akan bisa. Makanya harus belajar, semua ilmu dipelajari. Kamu jangan bayangin hidup itu gampang, tidak. Jadi hidup itu sulit, apalagi akan hidup zaman modern nanti akan kita ditutup. Sallallahu Muhammad. Dua kalinya salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya, dan semoga kita besok kita bersama Rasulullah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dan masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menjelaskan man ahabbani ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku besok bersamaku yaitu ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Man ahabba sayyidun hasira dzikri, barang siapa yang cinta dengan sesuatu maka sering akan menyebut-nyebutnya. Ini tanda-tanda cinta. Orang kalau cinta dengan Rasulullah pasti dia akan sering menyebut asma Rasulullah. Kalau dulu kamu santri-santri putra ini sebelum mondok, kerennya dulu kan anak-anak masih kecil sudah punya pacar. Kalau Anda namanya pacar itu disebut, ya Allah rasanya itu gemetar di hati. Misalnya namanya pacarmu Painem, misal, halo, disebut namanya Painem, wajuk maksudnya di hati. Baru mendengar nama aja sudah gemetar, apalagi lihat wajahnya, ya Allah kayak itu sampai melayang-layang ke angkasa. Loh ini namanya ada cinta. Padahal santri, cinta itu bagaikan kentut. Tahu kentut? Orang bijak mengatakan cinta itu bagaikan kentut. Kenapa kok cinta bagaikan kentut? Kentut itu ditahan bikin sakit perut, dikeluarkan bikin orang ribut. Halo. Cinta itu kayak kentut, ditahan bikin sakit di dalam hati, dikeluarkan banyak orang yang bermasalah di sekitar kita. Ya kayak kentut itu. Maka kita selawatan dulu. Sallallahu cinta itu nggak apa-apa, karena dalam bahasa orang bijak
cinta itu harus memiliki. Betul? Yang bagus kita cinta kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Sering menyebut asma Allah dengan kalimat zikir seperti la ilaha illallah. Cinta kepada Rasulullah, sering menyebut asma Rasulullah dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barulah kita cinta kepada hambanya, boleh, gak dilarang. Tapi semua ada waktunya, santri. Ada waktunya, jangan sampai menempatkan yang tidak ada waktunya. Apa salah pada waktunya? Boleh, kamu cintai apa? Boleh, kamu cintai siapa? Boleh. Tetapi semua ada saat dan waktunya. Karena apa? Karena cinta itu adalah sebagai rahmat Allah. Amin Allahumma. Tapi jangan salah menempatkan cinta. Cinta bagaikan cinta bagaikan kalau ditahan bikin sakit, kalau dikeluarkan bikin itulah cinta. Saudara Muhammad, alhamdulillah kita pada saat ini masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh ridho. Sampai Ramadan ini datang senang atau sedih? Wajahmu nggak meyakinkan. Sedih Bapak. Senangmu kan Ramadan itu karena Lebaran. Padahal hadis menjelaskan man fariha fi dzukuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa senang Ramadan datang, barang siapa senang Ramadan datang, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Barang siapa baru senang datang Ramadan itu baru senang datang saja, di jasad kita itu diharamkan oleh Allah karena mulianya bulan Ramadan. Luar biasa Ramadan. Maka sampai tadi dijelaskan dalam khutbah, malam Ramadan ini Allah itu berteriak-teriak 3 perkara. 1, barang siapa yang memohon kepadaku akan saya kabulkan permohonannya. Yang kedua, barang siapa yang berdoa akan diijabahi atau dikabulkan doanya. Yang ketiga, barang yang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, akan saya ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah itu memutus malaikat itu keliling-keliling di langit bumi berteriak-teriak 3 hal. Maka diusahakan sebelum makan sahur sebelum itu Anda usahakan sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir minimal 3 rakaat. Habis itu akan berdoa kepada Allah, insya Allah bibarokati syahr Ramadan, dengan berkahnya bulan Ramadan akan dikabulkan doa kita. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kamu punya cita-cita semua? Cita-citamu baik atau jelek? Ada yang mungkin pengen jadi polisi tapi gak meyakinkan. Jadi polisi kalau cilik ora masuk. Halo. Polisi yang gede sing gagah. Mau nang polisi kok ngantuk ora masuk. Halo. Polisi yang sehat jadi tentara sama. Silakan Anda bercita-cita dengan semboyan bimatul jalpo kojibal. Cita-cita seorang laki-laki itu setinggi gunung. Jangan gampang tergoda, karena untuk mencapai tujuan jenengan, untuk mencapai cita-cita jenengan butuh perjuangan keras. Saya ingat pesan Pak Yai saya, santri itu untuk mencapai cita-cita godaan yang paling berat itu 2. 1, godaan yang paling berat 1 adalah harta, uang. Kalau jenengan jadi santri kok sudah mikirin duit, jadi santri kok sudah sibuk mikirkan uang, jangan mimpi cita-citamu tidak akan sampai terkejar, karena terputus cita-cita Anda. Yang kamu pikirkan hanya kerja, yang kamu pikirkan hanya mencari duit. Ini yang bahaya.
kedua, santri itu cobaan yang paling besar adalah santri putra. Cobaan yang paling besar adalah perempuan atau santri putri. Nah, kamu jadi santri kayak gini sudah nira santri putri lah, ya Allah, alamatul fasad. Tanda-tanda rusak. Apalagi santri kok janjian surat-surat, ya Allah, itu santri kuncluk. Halo. Itu ada tanda alamatul fasad, tanda-tanda akan rusak, tanda-tanda akan putus cita-cita kamu, akan berhancur di tengah jalan. Halo. Gak usah mikirin buang-buang energi. Gak usah mikirin santri putih, ya Allah, gak usah mikirin. Yang kamu pikir cukuplah belajar, Anda cukup berdoa, Anda cukup ngaji, Anda cukup mujahadah. Ya Allah, Anda pulang dengan santri yang hebat, Anda pulang menjadi orang-orang yang sukses, Anda pulang menjadi orang-orang yang pintar. Gak usah mikir itu, nanti Allah akan mendatangkan sendirinya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Gak usah mikirin itu, ya Allah. Karena apa? Nanti produk akhir-akhirnya itu tambah bagus-bagus. Gak usah mikir. Nah, ada santri, ya Allah, kok sudah ngumpet, janjian di taman, ya Allah, alamat rusak. Halo. Godaan itu paling besar. Anda santri, yang goda ya santri. Anda ustadz, yang goda ya ustadzah. Anda sejak nanti bisa jadi kiai, ya Allah, yang goda levelnya sudah orang-orang hebat. Sama godaan itu, cuma level yang berbeda. Maka gak usah mikirin, cukuplah Anda, boleh Anda cinta, boleh Anda senang, silahkan bersah-sah saja. Cukuplah kalau Anda melihat santri yang cantik mengatakan, ya Allah. Ya, doanya siapa dulu itu? Ingat kan? Akan terwujud doanya. Yang berdoa, kalau memang itu bukan jodohku, ya Allah, jodohkanlah, ya Allah. Siapa dulu? Kan ada cerita siapa, kan saya lupa itu. Siapa Ahmad, siapa itu? Doanya terkabul, akhirnya terwujud doanya. Walaupun ujung-ujungnya mereka doanya terkabul, akhirnya apa? Akhirnya pun yang ibunya pun sama mengatakan, kenapa kok nggak aku saja, katanya kan. Tapi akhirnya perputarannya sama. Doa itu pasti terkabul kalau doamu sungguh-sungguh. Amin Allahumma amin. Tapi doamu gak usah pikir yang itu, ya Allah, yang ini gak usah berdoa lah, ya Allah. Setidaknya ya Allah, besok calon istriku, ya Allah, lebih dari yang itu loh, ya Allah. Yang ini lagi, baik bentuknya, baik bodinya. Insya Allah doa kita dan Allah akan memberi yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan, bulan yang baik ini, pesan saya, godaan santri yang paling berat itu dua. Kalau santri sudah mikir harta, santri sudah mikir uang, akan gagal cita-cita kamu. Yang kedua, kalau santri masih santri, kalau sudah tergoda oleh santri putri, alamatul fasad, tanda-tanda akan rusak dengan naudzubillah min dzalik. Harusnya sampai berpikir, berdoa. Kalau Anda ada tergoda, jawab saja, saya masih santri dan saya bercita-cita yang jauh, saya berkeinginan jauh. Walaupun dalam hati seakan-akan bersumpah, walaupun kamu secantik kayak bidadari dari langit, saya tidak akan tergoda. Halo. Walaupun kamu kayak bidadari dari langit, walaupun kamu sempurna kayak apapun, saya tidak akan tergoda. Karena apa? Masa depan saya masih jauh. Itu santri yang hebat. Jangan santri cuma baru dilirik perempuan umum. Padahal dalam kata syair dijelaskan, nadratul amroh sumun khotilun, lirikan seorang perempuan adalah racun kehidupan. Halo. Yang diamalkan nadratul amroh atau amron sumun khotilun, lirikan seorang perempuan adalah racun kehidupan. Sampai kalau mendekati racun berarti sampai pengen mati kan? Halo. Sampai kok malah justru mendekati
dikasih racun berarti tanda-tanda sampean pengen. Amin. Ya Allah. Maka itulah gambarannya yang harus diingat. Maka Ramadan isi dengan ibadah, Ramadan isi dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Saya menukil dari keterangan orang-orang yang bijak. Allah itu menguji kita. Cara menguji manusia, sesama manusia itu gampang. Tapi cara Allah menguji kita itu yang sulit kita tebak. Contoh, Allah menguji syukur kita itu sulit. Kenapa? Allah menguji dengan syukur kita. Justru kadang-kadang Allah itu memberikan kita nggak sadar. Contoh, Allah memberikan kita itu yaitu suatu hambanya. Contohnya diberikan kejabatan, diberikan harta, diberikan kesehatan. Ini ujian. Kadang-kadang kita nggak sadar. Sering terjadi kalau ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses itu pasti sampai sombong. Contoh, kasih contoh saja. Kayak sampean sendiri. Andai kata sampean punya duit dengan enggak punya duit itu beda jalannya. Kalau pas dapat kiriman, lihat anak kawan-kawanku. Kalau Anda pas dapat kiriman itu sampean jalannya itu tegak gini. Karena kok punya duit. Jalannya lain. Pas dapat kiriman. Tapi tengok kawan-kawanmu kalau nggak punya duit, jalannya nunduk, diam aja. Itu nampak. Menunjukkan bahwa memang kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya harta, timbul rasa sombong. Apalagi kamu, mungkin ada yang bapaknya punya mobil yang bagus, numpak mobil itu rasanya bangganya luar biasa. Ini kadang-kadang kesombongan lah yang akan mengganggu kita, padahal itu adalah cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mencoba kita yaitu dengan keikhlasan kita. Contohnya apa? Dicoba oleh Allah untuk ikhlas. Dicoba oleh Allah jadi orang yang beriman. Contoh, kita dicoba kayak Ramadan ini, coba disuruh puasa. Ini kalau kita nggak ikhlas itu beban berat kan? Halo? Puasa ikhlas dan tidak itu bisa dilihat. Nek sampean puasa itu kok rasanya ringan. Itu diuji dengan kuat. Contoh, kalau keimanan Anda, kejujuran jenengan kan bisa diuji. Kalau ada uang 2.000 kamu masih teriak. Ini uang siapa? Uangnya 2.000. Terus uang yang 5.000 masih teriak. Uang siapa? 5.000. Pas lihat uangnya 50.000 bingung. Ini teriak atau diam? Halo? Hai. Halo? Hai. Bagaimana kamu biasanya? Apalagi lihat uang 100.000 tambah bingung. Ini teriak atau diam atau dipijak aja ya? Bagaimana kalau jenengan? Dipijak atau diam? Dikocok kabeh. Ini mengetes kejujuran itu gampang. Biasanya jujur itu bisa dites. Yang kedua kalinya adalah bagaimana melihat orang kawan itu konsisten, kawanmu itu bisa dipercaya atau tidak, itu gampang. Bagaimana memuji kawanmu supaya konsisten dan tidaknya itu gampang. Caranya bagaimana? Pinjamin uang. Kalau dipinjamin uang, dia jujur, nanti seminggu saya kembalikan. Bahkan sebelum seminggu sudah dikembalikan. Oh, berarti kawanmu konsisten. Berarti kawanmu bisa dipercaya. Halo? Hai. Biasanya santri, apalagi santri berpelaku, biasanya utangnya itu gampang, baliknya sulit. Benar nggak? Kalau utang ya Allah, kalau pinjam ya Allah dengan bahasanya indah, dengan bahasa yang begitu merendah, kan pinjamnya belakang, ya yakin nanti tak kembalikan. Ikhlas membantu kamu, mereka saling membantu, bahkan memberi kamu, tidak mengharap kamu. Berarti itu kawan-kawan yang setia dari kamu. Halo? Kawan setia itu gampang dicek. Nek
kamu kesulitan, kamu sibuk, kamu apa, itu nampak sekali. Berarti dia rajin membantu, menolong kamu, mengasih kamu tanpa pamrih, itu berarti termasuk kawan-kawan yang benar-benar ikhlas. Amin Allahumma. Amin. Biasanya kawan kan sulit. Biasanya kawan yang seperti itu sulit. Terus yang keempat kalinya adalah kawanmu itu bermartabat baik, kawanmu berpikir positif dan tidaknya dengan kamu itu gampang. Salam kabar. Nek sampean jak, andai kata kok kamu punya kawan diajak jajan. Kalau kawanmu justru kok malah justru mengeluarkan uang duluan, kawanmu kok bayarin, berarti harga diri kawanmu lebih mulia, lebih baik. Tapi nek punya kawan asal mau bayar kok ngengkos balik, ini berarti kawanmu nggak jelas. Bisa dicek. Jadi kawan itu bisa dicek. Maksudnya bagaimana? Kawan jenengan itu kalau mereka rela membantu, mereka orang-orang yang sering mengasihi, berarti ini kawan yang baik. Bahkan mereka calon-calon orang-orang yang sukses. Amin Allahumma. Amin. Yang pola pikirnya bukan pengen dikasih, pola pikirnya bukan diminta dan dikasih, tetapi pola pikirnya ingin ngasih dan ingin membantu. Itulah kawan yang bagus. Paham? Paham enggak? Selawatan dulu. Padang bulan padang usahakan Ramadan terbanyak ibadah. Satu malam sebelum sahur berdoa, wiridan, apalagi kemarin tak jelasin kalau bisa itu Anda rutinkan baca sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad itu dibaca 1000 kali. 1000 kali, insya Allah rutin per hari kalau baca ada 1000 kali. Subhanallah mustajabah luar biasa. Insya Allah apa yang ada dalam pikiran jenengan, apa yang akan berdoa jenengan mustajabah cepat dikabulkan oleh Allah. Itulah jelaskan, itu ijazah dari beliau Kiai Haji Mahfuz Ali Lirboyo. Insya Allah saya rutin, bahkan saya sehari sholawat Jibril itu 2000 sampai 3000 saya per hari rutin. Gak lama, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Cepat lagi. Di dalam kopi. Sebentar. Habis itu kalau masih ada waktu baca istighfar 1000 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah astagfirullah itu 1000 kali. Kalau bisa, kalau ada sak mampunya. Itu ijazah dari Yai Syafi'an pada pesantren Blok Agung. Luar biasa. Jadi memang luar biasa. Sholawat. Karena apa? Karena amal ibadah doa yang tidak terhalangi sama sekali itu
itulah antara lain doa. 1 sholawat, 2 istighfar. Itu sampai sengaja nggak sengaja, sampai benar atau salah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus puasanya ikhlas. Ini saya khawatir kalau puasa-puasa itu puasa kelas kamu itu kan puasa awam. Kadang-kadang kayaknya wudhu tenanan, yang kamu musuhnya malah banyak jumbi. Sana aneh-aneh, nanti kan aneh-aneh ini Pak Buni. Sana itu kita saja. Nah kali Gusti Allah. Ini saat itu yang biasa lama malah makan mie nih nunggu. Ini santai bahasa mana Pak? Bentuknya kayak aneh. Halo. Hai. Bentuk sendiri. Sekarang dia orang. Nah sekarang tak jelas. Sekarang jelas yang buli-buli. Ini yang paling bahaya. Ning WC gak keluar-keluar, nanti ini loro ning ngono kuwi. Ini aja. Maka kuasa itu hanya Allah yang memberikan. Maka besok dia yaumul kiamat. Sallallahu Muhammad. Besok itu di yaumul kiamat, besok itu di surga. Itu ada orang tuh terbang-terbang di dinding-dinding surga itu. Di kubah surga di dinding itu terbang. Nempel-nempel itu. Sampai malaikat penjaga surga itu bingung dia tuh. Bingung, saya sudah ditanya siapa lo gitu. Malaikat dari Jakarta. Siapa lo? Dalam banyak itu kalau ngombe. Ini yang tahu hanya kita dan Allah. Maka diusahakan puasanya ikhlas. Habis nanti malam puasa ikhlas, bangun syahur sebelum sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Pertama doakan kedua orang tua kamu. Apa enggak doa orang tua kamu? Pertama, ya Allah, doakanlah panjangkan umur orang tuaku ya Allah. Yang kedua, ya Allah, berilah sehat walafiat. Apa pertama? Panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurnya kedua orang. Yang kedua, sehat walafiat. Yang ketiga, lancar. Ulangi. Pertama apa? Sehat panjang. Yang kedua, yang ketiga, lancar rezeki. Ketiga-tiganya itu penting buat kamu semua. Kenapa kau harus panjang umur? Maksudnya orang tuamu biar masih bisa membiayai kamu. Apakah Anda sudah siap jikalau orang tuamu meninggal? Sudah siap? Kalau Anda memang belum, doain ya Allah panjangkan umurnya orang tuaku ya Allah. Doa kamu akan didengar dan mustajabah. Amin. Yang kedua, sehat walafiat. Dengan sehat walafiat orang tuamu lancar, orang tuamu bisa bekerja, orang tua bisa usaha, maka Anda pun akan bisa berjalan belajar kamu. Yang ketiga, rezekinya lancar. Karena bagaimanapun kalau orang usahanya nggak lancar akan berpengaruh kepada kamu. Ini penting sekali. Terus yang terakhir baru berdoa. Doain doa orang tuamu. Apa enggak doa orang tua? Doanya apa? Allah maghfirli wali walidayya. Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Enggak kan? Jangan salah. Dua orang, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Ini kasihan. Apalagi, halo. Saya Muhammad. Kamu sudah meninggal ya Allah. Karena orang meninggal al-mayyit fil qabri kal gharib bil bahri. Mayat yang meninggal di dalam kubur itu bagikan orang yang tenggelam di lautan. Kamulah orang-orang yang di darat ini yang diminta doanya. Maka nek sampean sendiri nek pengombaknya, kakeknya, neneknya, mamanya, bapaknya sudah meninggal, usahakan setiap habis sholat Fatihah. Saya sendiri setiap sholat Fatihah. Maka orang-orang yang bisa berdoa kepada orang-orang yang mayit yang sudah meninggal di kuburan, kok kamu sering berdoa pada mereka. Besok kita meninggal, kok kita masuk dalam kubur, semua ahli kubur itu menyambut kita. Tapi menyambut dengan sambutan yang bagus, ramah. Tapi kita nggak pernah berdoa kepada mereka, sampai datang di kubur itu tidak ada sedikit yang menyapa sampai. Nah, luar biasa. Saya di Fatihah itu terus. Apalagi bapak ibumu ya Allah, kamu ajak. Andai
kata ada orang dikubur, kok Anda Fatihain, doain orang yang disiksa dikubur saat itu, penyiksaan berhenti. Luar biasa. Satu saja baca istighfar astaghfirullahaladzim, orang yang mati dalam kubur diangkat oleh Allah derajatnya. Istighfar lagi diangkat lagi. Dari satu istighfar itu bisa mengangkat derajat orang ahli kubur. Yang paling lagi orang yang sudah meninggal kok kamu doain, walaupun mereka disiksa dengan Fatihah kamu, mereka berhenti menyiksa. Sampai ahli kubur bertanya, hai malaikat, kenapa kok berhenti? Ada apa gerangan? Malaikat menjawab, inilah doa anak-anakmu waktu waktu berada di dunia. Inilah doa anakmu, bahkan bisa dibebaskan dari siksaku. Ya Allah, yang saking berharganya sampai. Maka saya dengan mbah saya itu nggak pernah putus, saya dengan mbah saya itu tak Fatihah terus. Ya Allah, anak yang soleh, amin. Amin. Sangat hebatnya. Yang kedua, doakan guru-gurumu. Kenapa? Guru-gurumu semua, gurumu saya ingin sama. Kenapa? Karena doa guru semua akan mendoakan santri-santrinya, mendoakan muridnya. Pas dia berdoa, ya Allah, jadikanlah ya Allah murid-muridku ya Allah orang yang soleh-solehah, orang yang kau muliakan ya Allah. Maka pas Anda berdoa, ya Allah ampuni dosa guru-guruku ya Allah, ini nyambung, connect, sinyalnya nyambung, koneksi. Sehingga dengan connect ini guru mengalirkan doa, kamu mendoakan, sama dengan pasang talang kayak ini. Jadi langsung mengalir doa guru, doa kamu mendoakan gurumu, jadi nyambung. Saya masih ingat waktu saya sampaikan oleh seorang habaib dari Semarang. Beliau menyampaikan sesuatu dengan saya gini, kalau jenengan pengen mendapatkan syafaat atau bikin mendapatkan kiai-kiai atau guru-guru habaib di Fatihah, maka saya dengan setiap hari ngaji mayoritas para kiai, para guru, para masyayikh saya tak Fatihain semua. Habis sholat sama tak Fatihain semua. Karena nanti insya Allah beliau berdoa dengan nggak sengaja saya mendapatkan aliran doanya. Amin Allahumma. Amin. Maka doain guru-guru Fatihain. Yang ketiga, doain dirimu. Bayangkan masa depanmu, cita-citamu kau bayangkan, sampai kamu bayangkan, yakin apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, semua akan terwujud. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Astaghfirullah.
wa iyyaka nasta'in.